Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal pretest PPG. Ini untuk guru kelas atau PGSD, sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud yang terbaru, yang baru keluar dalam minggu ini. Jadi kita akan bahas soalnya itu per indikator. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi IPA yaitu indikator nomor 12 sampai dengan 16. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal pretest PPG untuk indikator-indikator selanjutnya. Soal yang pertama, di sini indikatornya yaitu adalah diberikan langkah metode ilmiah secara acak, peserta dapat mengurutkannya dengan benar. Jadi materinya terkait dengan metode ilmiah, yaitu langkah metode ilmiah dan penerapan metode ilmiah dalam pembelajaran. Soalnya, perhatikan langkah metode ilmiah berikut. 1. Menarik kesimpulan. 2. Mengumpulkan data. 3. Melakukan eksperimen. 4. Pengajuan hipotesis. 5. Merumuskan masalah. Urutan langkah metode ilmiah yang benar adalah A. 52431, B. 53142, C. 52341, D. 53421, E. 51432. Jadi, kalau secara ringkasnya, urutan metode ilmiah itu yang pertama tentu merumuskan masalah atau 5. Kemudian yang kedua, itu adalah mengumpulkan data. Lalu yang keempat, pengajuan hipotesis. Yang ketiga, melakukan eksperimen. Baru yang pertama, menarik kesimpulan. Dan urutan langkah metode ilmiah yang lebih lengkapnya, yang pertama itu merumuskan masalah, yang kedua mengumpulkan data atau informasi, ketiga menyusun dugaan sementara atau pengajuan hipotesis, yang keempat eksperimen untuk pembuktian hipotesis, yang kelima mengumpulkan data dari hasil penelitian atau eksperimen, yang keenam mengolah dan menganalisis data, yang ketujuh membuat kesimpulan, yang kedelapan mempublikasikan hasil. Kalau urutan langkah metode ilmiah secara singkatnya, jadi urutannya itu yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Kemudian ini adalah soal metode atau langkah metode ilmiah yang berkaitan dengan pembelajaran. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. 2. Siswa mengidentifikasi variabel. 3. Siswa mempresentasikan hasil secara bergantian. 4. Siswa mengamati fenomena alam yang ditayangkan oleh guru melalui LCD. 5. Siswa menyiapkan alat dan bahan kerja. 6. Siswa membuat jawaban sementara. 7. Siswa melakukan percobaan. 8. Siswa membuat laporan hasil pengamatan. Urutan metode ilmiah yang benar dalam pembelajaran adalah A. 41652783, B. 41625873, C. 41652873, C. 14625873, E. 41625837. Jadi yang pertama itu adalah 4. Siswa mengamati fenomena alam yang ditayangkan oleh guru melalui LCD. Lalu 1. Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. 6. Siswa membuat jawaban sementara. 5. Siswa menyiapkan alat dan bahan kerja. Kemudian 2. Siswa mengidentifikasi variabel. Lalu yang 7. Siswa melakukan percobaan. Lalu yang 8. Siswa membuat laporan hasil pengamatan. Lalu yang ketiga, siswa mempresentasikan hasilnya secara bergantian. Maka jawabannya adalah A. Soal kedua yaitu tentang sistem organ pada manusia, sistem organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, sistem rangka. Untuk indikator yang ke-13, ini soalnya indikatornya adalah diberikan suatu gambar model sistem organ pernafasan. Peserta dapat menjelaskan proses pernafasan Perhatikan gambar di bawah ini.
Organ yang berperan penting dalam proses pernapasan perut ditunjukkan oleh huruf A, C, B, C, A, D, E, F. Jadi yang berperan dalam proses pernapasan perut itu adalah diafragma. Diafragma itu adalah batas antara rongga dada dengan rongga perut yang ditunjukkan oleh huruf F. Jadi mekanisme pernafasan perut. Jika pernafasan dada menggunakan otot-otot antar tulang rusuk, maka pernafasan perut melibatkan otot-otot diafragma. Jadi kata kuncinya di sini adalah diafragma. Untuk proses inspirasinya, itu udara yang masuk untuk pernafasan perut. Yang pertama, otot diafragma berkontraksi, sehingga posisi diafragma itu sekarang mendatar. Rongga dada otomatis membesar, paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru. Kalau untuk proses ekspirasi atau pengeluaran udara pernafasan, untuk pernafasan perut, otot diafragma relaksasi, sehingga diafragma itu seperti semula, yaitu melengkung. Rongga dada akan mengecil, paru-paru akan menyempit, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Nah, ini adalah gambar dari mekanisme pernafasan perut. Untuk inspirasi yang ini. Jadi diafragma itu yang ditunjuk oleh tanda panah. Jadi diafragmanya di sini mendatar untuk inspirasi. Kalau untuk ekspirasi, diafragmanya melengkung. Jadi kalau diafragma melengkung, maka otomatis rongga dada akan mengecil, paru-paru juga ikut mengecil, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Contoh soal lainnya, perhatikan langkah berikut. 1. Otot diafragma mengalami penegangan. 2. Otot diafragma mengalami pengenduran. 3. Diafragma akan berbentuk datar. 4. Diafragma akan melengkung. 5. Volume rongga dada membesar. 6. Volume rongga dada mengecil. 7. Tekanan udara di rongga dada mengecil. 8. Tekanan udara di dalam rongga dada membesar. 9. Udara luar masuk ke paru-paru. 10. Udara keluar dari paru-paru. Proses fase ekspirasi pernafasan perut yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jadi yang ditanya itu ekspirasi. Ekspirasi berarti udara keluar dari paru-paru. A 24610, B 13579, C 13579, D 13679, E 24679. Maka yang benar itu adalah 24680. 2. Otot diafragma mengalami pengenduran. 4. Diafragma akan melengkung. Kemudian 6. Volume rongga dada akan mengecil. 8. Tekanan udara dalam rongga dada membesar. Dan 10. Udara akan keluar dari paru-paru. Itu untuk ekspirasinya. Sedangkan untuk inspirasinya yaitu adalah 13579. Untuk indikator ke-14, diberikan beberapa pernyataan tentang pengalaman dan pengetahuan tentang proses makan makanan. Peserta dapat memilih rumusan tentang pencernaan yang tepat. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Telur yang kita makan mengandung protein. Protein akan dicerna secara kimiawi di lambung dengan menggunakan enzim pepsin. 2. Susu yang kita minum mengandung protein. Protein dicerna pertama kali di mulut dengan bantuan enzim pitialin. 3. Nasi yang kita makan mengandung karbohidrat. Pertama sekali, karbohidrat akan dicerna di mulut dengan bantuan enzim pitialin. 4. Alpukat yang kita makan mengandung lemak. Lemak dicerna di usus halus dengan bantuan enzim lipase. 5. Tahu yang kita makan mengandung lemak. Lemak dicerna di usus halus dengan bantuan enzim lipase. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A13 dan 4, B23 dan 4, C12 dan 4, D34 dan 5, E23 dan 5. Jadi yang benar, kalau dilihat nomor 1 itu benar. Telur memang mengandung protein dan protein dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim pepsin di lambung. Nomor 2, susu yang kita minum mengandung protein. Itu benar, namun protein tidak dicerna di mulut dengan enzim pitialin. Jadi otomatis yang nomor 2 salah. Nomor 3, 4, dan 5 ini juga benar.
Maaf, untuk yang nomor 5, tahu yang kita makan mengandung lemak, ini juga salah karena tahu yaitu mengandung protein. Yang benar itu adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Air liur mengandung enzim pitialin yang memecah zat tepung, yaitu karbohidrat kompleks menjadi glukosa atau karbohidrat sederhana. 2. Asam klorida atau HCl mengandung pepsinogen mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 3. Amilase memecah zat tepung atau amilo menjadi glukosa. 4. Penyerapan sari makanan terjadi pada usus besar. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A123, B234, C134, D124, E2 dan 3 saja. Jadi kalau dilihat nomor 1 itu benar, 2 juga, 3 juga. Yang bukan itu adalah yang nomor 4. Penyerapan sari makanan seharusnya terjadi di usus halus. Maka jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Lalu indikator yang ke-15, diberikan fenomena tentang tekanan diastol dan sistol. Peserta dapat menafsirkan hal-hal yang terjadi pada bagian-bagian jantung. Soalnya, yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistol adalah A. Tekanan terendah ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi, sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. B. Tekanan terendah ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang C, tekanan tertinggi ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang D, tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Yang E, tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup sehingga darah masuk ke jantung. Jadi kalau untuk sistol itu jawabannya adalah yang D, tekanan tertinggi. Jadi sistol ini kata kuncinya adalah tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung itu menguncup sehingga darah itu keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah gambar dari mekanisme pernafasan perut. Untuk inspirasi yang ini. Jadi diafragma itu yang ditunjuk oleh tanda panah. Jadi diafragmanya di sini mendatar. Untuk inspirasi. Kalau untuk ekspirasi, diafragmanya melengkung. Jadi kalau diafragma melengkung, maka otomatis rongga dada akan mengecil, paru-paru juga ikut mengecil, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Indikator ke-16, diberikan pernyataan tentang rongga dada, peserta dapat mengidentifikasi tulang-tulang yang membentuk rongga dada. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tulang penyusun rongga dada terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk. 2. Tulang dada terdiri dari hulu, tulang badan, dan tulang tajuk pedang. 3. Tulang rusuk terdiri dari rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. 4. Jumlah tulang rusuk sejati adalah 7, rusuk melayang 12, dan rusuk palsu 3. Pernyataan yang tidak benar mengenai tulang rusuk adalah A1, B2, C3, D4, E1, 2, dan 3. Jadi di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4 yang tidak benar itu adalah yang D. Yang nomor 1 itu benar. Penyusun tulang rongga dada kita itu tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian tulang dada itu memang terdiri atas 3 bagian. Ada hulu, tulang badan, ada tajuk pedang. Lalu tulang rusuk memang terbagi atas 3, ada yang sejati, palsu, dan melayang. Sedangkan untuk jumlahnya ini salah. Tulang rusuk itu jumlah seluruhnya hanya 12, yang sejatinya 7, rusuk palsunya 5, rusuk palsunya 3, dan melayangnya 2. Kita lihat di gambar. Ini adalah penyusun tulang dada. Jadi yang di tengah itu adalah ada
tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang atau pedang-pedangan. Lalu yang menyusun tulang rusuk yang sejatinya itu 7 pasang, tulang rusuk palsunya 3 pasang, dan tulang rusuk melayangnya 2 pasang. Jadi jumlah seluruhnya tulang rusuk itu 12 pasang. Demikianlah Bapak Ibu untuk pembahasan soal yang pertama sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud yang terbaru. Jadi kita akan bahas per indikator. Jadi kali ini yaitu yang kita bahas adalah indikator IPA, indikator 12 sampai dengan 16. Insya Allah kita akan lanjutkan membahas indikator-indikator lainnya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Selamat berjuang nanti pada saat pretest. Dan saya mendoakan semoga Bapak Ibu lulus untuk pretest, kemudian terpanggil untuk PPG, dan lulus PPG. Amin amin ya robbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.